Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan berbicara terkait dengan fungsi ya. Jadi fungsi itu apa, kemudian eh, definisinya seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa ya. Itu yang akan kita bicarakan pada hari ini. Mungkin saya tidak akan bicara banyak ya, semua materi akan saya bahas, tapi nanti saya akan bahas detail. Mungkin kalau itu saya rasa cukup, mungkin minggu depan akan saya lanjutkan ke tetap fungsi ya, tapi di berikutnya ya. Oke, jadi fungsi itu kalau kita lihat secara umum itu eh, biasanya terkait dengan perhitungan matematis ya. Mungkin saudara sudah belajar di SMA, SMK ya, mungkin kalau ingat ya, fungsi itu eh, lebih ke arah perhitungan matematis ya, yang mana itu ada kaitannya dengan pemetaan. Tapi kalau kita bicara mengenai sebuah implementasi fungsi itu sebenarnya ada di bidang ilmu komputer ya. Misalkan robot bergerak dari titik satu ke titik yang lainnya itu juga menggunakan sebuah perintah fungsi karena di situ ada sebuah transformasi pergerakan ya antara titik yang satu ke yang kedua oleh robot itu juga sebuah fungsi ya. Di dalam bahasa pemrograman mungkin juga saudara sudah mengenal juga kan dengan sebuah fungsi ya. Fungsi itu dibuat ya, kemudian nanti dipanggil di mainnya ya. Nah, itu juga seperti sebuah transformasi pemetaan ya. Saudara memasukkan sebuah nilainya X-nya berapa, kemudian akan memanggil sebuah fungsi yang sudah saudara buat di di bahasa pemrogramannya itu tadi ya, misalkan menghitung luas ya, maka tinggal dimasukkan X-nya terus memanggil fungsi luasnya, langsung bisa dikalkulasi nilainya berapa. Jadi sebenarnya banyak ya implementasinya. Mungkin saudara belum menyadari bahwa di lingkungan kita itu fungsi banyak digunakan. Kemudian di sini definisi fungsi seperti yang saya sampaikan tadi ada kaitannya dengan pemetaan. Fungsi itu bisa dikatakan juga adalah sebuah relasi. Relasi itu memasangkan ya. Relasi itu kalau saya tulis relasi itu ya, relasi itu adalah memasangkan kan dua himpunan ya. A dan B itu adalah himpunan. Jadi misalkan saya punya himpunan A sama himpunan B. Himpunan itu apa? Himpunan itu adalah kumpulan dari anggota ya, atau kalau saudara punya sebuah organisasi, di dalam organisasi itu ada anggota-anggotanya ya. Nah, himpunan A itu adalah memiliki anggota sendiri, himpunan B juga memiliki anggota sendiri. Nah, A sama B ini nanti akan direlasikan atau dipasangkan antara anggota-anggota yang ada di A dengan anggota-anggota yang ada di B. Nah, relasi ini ya, relasi A direlasikan ke B, ya, anggota himpunan A direlasikan ke B ini itu disebut juga dengan fungsi. Ya, kalau kita melihat rumusan secara matematis, F itu menyatakan fungsi, ya, di mana fungsi F dari himpunan A yang dipetakan ke B itu dapat dituliskan seperti ini, ya, atau FA sama dengan B, ya, ini, ya. Nah, definisi ini, ya, biasanya kalau dirumuskan secara umum, ya, ini kan masalah variabel saja. Kalau nanti himpunannya mau diganti C boleh, nama himpunannya ganti D boleh, disesuaikan dengan nama variabelnya. Nah, F kalau bentuk umum secara matematis di sini biasanya yang paling dikenal secara umum itu fungsi disebut juga dengan Fx sama dengan Y. Ya. X itu adalah daerah asal, Y-nya adalah daerah hasilnya. Ya. Jadi dipetakan ke nilai-nilai yang berkorelasi ya antara himpunan X sama nilai di
di Y ya. Nilainya seperti apa. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada sebuah contoh ya. Contoh dari sebuah pemetaan ya. A ini kan himpunan A yang terdiri dari A, I, W, O. Himpunan B terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. A ini dipetakan ke 1. I ini dipetakan ke 2. U ini dipetakan ke 4. E ini dipetakan ke 3. O dengan 5. Nah, pemetaan satu-satu seperti ini ya, dipetakan satu-satu itu disebut juga dengan fungsi ya. Itu disebut juga dengan fungsi. Nah, sekarang kita mempelajari bahwa fungsi ini yang mana hasil pemetaan dari himpunan A ke B ini itu ternyata punya sebuah istilah-istilah ya. Ada yang namanya daerah asal, ada daerah kodomen, ada juga daerah rings ya. Ini mungkin saya kurang menambahkan di situ ya. Ada ya. Ada domain itu daerah asal. Ya, ini ada kodomen itu daerah apa? Bukan daerah hasil ya, apa daerah tetangga ya. Saya biasanya juga menyebutnya juga seperti itu ya. Dari daerah yang dipetakannya itu ya. Kemudian ada lagi yaitu rings. Rings itu daerah hasil ya. Hasil. Nah, kalau kita lihat di sini, apa saja anggota daerah asal dari gambar yang ada di situ? Daerah asalnya ya A, I, U, E, U, yang mana itu anggota dari himpunan A ya. Ini loh, A, I, U, E, O. Semua anggota yang ada di himpunan A itu daerah asal. Daerah tetangga, semua anggota yang ada di himpunan B itu adalah daerah tetangga. Maka ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Itu himpunan B. Nah, daerah hasil itu hasil dari pemetaannya. A ini dipetakan kemana? Ke 1. I dimetakan ke 2. U dimetakan ke 4. E dimetakan ke 3. O dimetakan ke 5. Maka ringsnya atau daerah hasilnya ya juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana itu semua anggota dari B. Ya, itu rings. Ya. Nah, bagaimana Pak kalau ada yang tidak ditunjuk? Nah, maka kalau misalkan 5 ini tidak ditunjuk sama U, maka ya hanya 1, 2, 3, 4 saja. Ya. Oke. Kemudian di sini ada sebentar, ini kelihatannya ada kesalahan. Oke, saya lanjut ke yang sini. Oke, kalau kita lihat gambar di sini, ini fungsi atau bukan? Ini bukan fungsi. Karena apa? Setiap anggota dari A ini itu tidak memiliki pasangan satu-satu ke anggotanya. Oke, misalkan di sini ada sebuah gambar seperti ini ya. Ini bukan sebuah fungsi. Karena apa? Karena anggota dari himpunan A ini, yang mana A kecil ini memilih 2. Ini tidak diperbolehkan ya. Jadi yang diperbolehkan dalam sebuah fungsi itu hanya setiap anggota yang ada di himpunan A ini memilih 1 anggota yang ada di himpunan kawannya ya, atau himpunan tetangganya di sini ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini bukan fungsi ya, maka ini dikatakan bukan fungsi, maksud saya itu karena dia memiliki, setiap anggota yang ada di sini itu memiliki 2 pilihan. Nah, kalau saya misalkan punya sebuah contoh seperti ini, ya, ini contoh yang lain, misalkan ini adalah 1, 2, 3, ya, ini A, ini B, ya.
satu ini ya, kalau saya petakan ke sini, misalkan 2 ini saya petakan ke sini, ya sama-sama A-nya, 3 saya petakan ke sini, ini fungsi atau bukan? Ini adalah fungsi, ya. Ini adalah fungsi. Karena apa? Karena di sini dilihat bahwa setiap anggota yang ada di himpunan A, ini misalkan A, himpunan A, ini himpunan B, ya, itu 1, 2, 3 ini dia tepat memilih satu ya, yang ada di daerah kawannya. Meskipun A ini yang ada di sini ini dipilih oleh 2, ya, meskipun dipilih oleh 2 dari anggota himpunan A, ya, tapi di sini dikatakan sebuah fungsi, ya. Kalau di sini yang membedakan kan yang ini menyabang 2 seperti ini. Memilih langsung 2 tidak boleh, tapi kalau yang ini kan yang daerah kawannya yang dipilih oleh 2, ya, maka itu disebut juga dengan fungsi, ya. Nah, misalkan saya juga punya sebuah lagi, ya, ini A, B, ya, ini 1, ini 2 lagi ya, sama kayak yang di atas, misalkan A, B, ya, ini ke sini, ya, ini ke sini. Ini fungsi atau tidak? Ya fungsi, ya, meskipun ada satu anggota yang tidak memiliki hasil pemetaan, maka ini juga disebut juga dengan fungsi, ya. Nah, kalau kita lihat di sini domainnya berapa? Domainnya ya 1, 2, 3. Terus kodomennya, domainnya ya A sama B. Misalkan ini saya tambahkan C ya, biar saudara paham bedanya nanti. Rings, ringsnya yang ditunjuk saja ya. Oh ini A, B sama C ya. Kodomen kan harus seluruh anggota tetangganya ini atau kawannya. Ringsnya ya A sama B saja. Karena yang ditunjuk hanya A sama B dari himpunan A ke B ya. Nah, itu pembahasan secara dasar terkait dengan fungsi. Oke, kemudian di sini saya akan membahas terkait dengan bagaimana mencari domain atau range dari sebuah persamaan fungsi seperti ini ya. Jadi ada sebuah persamaan bahwa fx itu sama dengan x plus 2 dibagi dengan 3x plus 1. Ya. Nah, di sini ya disuruh yang ditanyakan adalah domainnya itu apa, daerah domainnya. Susah kan karena kita tidak bisa menggambarkan relasinya seperti ini karena langsung bentuk sebuah persamaan seperti ini. Maka solusinya seperti apa? Kalau kita ditanyakan domain, maka syarat ya, itu penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau kodomen belum, mohon maaf ini saya bahas dulu yang domain. Nah, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Penyebut itu yang mana? Ini itu penyebut, ya. Yang ini itu adalah pembilang. Kalau dalam pecahan kan seperti itu. Nah, penyebutnya kan 3x plus 1, ya. Tidak boleh sama dengan 0. Nah, agar plus satunya hilang, maka kan 3x plus 1 min 1. Kalau sisi kiri dikasih min 1, maka sisi kanannya juga harus dikasih min 1. Ini kan hilang 0, maka tinggal 3x ya. Tidak sama dengan 0 kurangi min 1 ya min 1. Agar ini sisa menjadi x, maka ini saya kalikan dengan 1/3, maka ini x tidak sama dengan min 1/3 ya. Maknanya apa? Kalau ini saya buat sebuah grafik, ini kan min 1/3 ya. Nah, ini kan X-nya tidak boleh sama dengan min 1/3. Artinya min 1/3 ini tidak boleh dipilih. Maka daerahnya yang mana? Yang diarsir ini ya. Dan daerahnya yang di sisi kanan sama di sisi kiri ini ya. Kalau saya lihat ini kan daerahnya ke sana,
Yang ini daerahnya ke sini. Maka ini maksudnya apa? X itu kurang dari min sepertiga, yang ke kiri itu min, ya kan semakin negatif, ya makanya x kurang dari atau x lebih besar dari min sepertiga, ya itu daerah domainnya. Jadi ini daerah domainnya, atau bisa ditulis dengan ini, ya min 0, min tak hingga, ya min tak hingga itu adalah ke kirinya ini, ya sampai min sepertiga sampai tak hingga positifnya yang ada di sebelah kanan, atau bisa ditulis seperti ini, ya ini 3, ya. Oke, itu untuk domain. Kemudian untuk rings, sekarang kita bicara rings. Nah, kalau kita bicara rings itu kan daerah hasil, ya. Itu nilainya bagaimana kalau kita punya persamaan seperti ini, maka syarat itu yang pertama, ubah dalam bentuk X-nya dulu. Baru nanti penyebut tidak boleh sama dengan 0. Ya. Apa maksudnya ubah dalam bentuk X? Nah, sekarang kita lihat. Maksudnya itu di mana? Itu di sini. Kan ini fx, kan tadi saya bilang di awal itu kan sama dengan y. Prinsip dari rumus umum dari fungsi loh, ya. Maka di sini kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat ini kan rumus dari fungsi yang umum. Maka di sini fx sama dengan x plus 2 dibagi dengan 3x plus 1, ya, fx ini kan sama dengan y, maka ini saya tulis saja, ini y, ya, x plus 2 dibagi 3x plus 1 seperti ini, ya. Nah, tujuan kita adalah untuk mengubah bentuk persamaan ini, ya, ke dalam bentuk variabel x seperti yang ditunjukkan pada sini, ya, di jawaban ini, ya. Bagaimana caranya? Nah, kita bentuk baru saja biar terlihat enak. Maka di sini bentuknya adalah y itu sama dengan, ya, x plus 2 dibagi 3x plus 1, ya. Ingat, kalau ada sama dengan seperti ini, itu kan bisa dilakukan prinsip perkalian silang. Maka y dikali, kalau tidak ada nganunya, tulisannya titiknya itu sama dengan dikali, sama dengan x plus 2. Ini saya kalikan distributif, ya. Ini dikali ini dikali ini. Maka ini menjadi 3xy, ya. Paham, ya, dikalikan. Y dikali 1, ya y. Kemudian ini adalah x plus 2, ya. Yang memiliki variabel x saya kumpulkan dengan variabel x, yang tidak memiliki kandungan variabel x maka saya kumpulkan dengan yang tidak memiliki variabel x. Maka ya apa mengumpulkannya? Nah, ini kita lihat saja di sini, ya. Yang memiliki variabel x kan ini, ya, sama ini kan. Nah, saya kumpulkan jadi satu, maka ini 3xy, yang ini tadi sisi kanan, kalau saya pindah ke sisi kiri ini negatif x, ya. Nah, kemudian 2-nya tetap karena dari sisi kanan positif, ya. Makanya ini nggak saya tulis plus karena kan positif. Nah, yang ininya kan di sisi kiri kan positif, maka dia menjadi negatif. Nah, x-nya kan sudah berkumpul. Maka x-nya saya keluarkan. Nah, saya keluarkan sendiri, ini menjadi 3y min 1 sama dengan 2 min y. Lupa kok bisa tiba-tiba menjadi 3y min 1 seperti ini. Ini loh, kalau saya kalikan distributif, ya, seperti halnya tadi, kan balik lagi ke sini kan.
Nah, makanya ini saya kenapa kumpulkan X-nya sendiri, biar X-nya ini bisa keluar. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya, ini kan saya sudah dapat ini. Saya tulis lagi 3Y min 1 sama dengan 2 min Y. Maka ini kalau saya kembalikan ke dalam bentuk perkalian silang, maka ini menjadi 2 min Y. Ya. Ini taruh ke bawahnya kan, 3Y min 1-nya. Ya. Ini kan kalau saya kalikan silang kan ke atas kan jadi ikut kan, sama kayak yang di atasnya. Nah, ini yang disebut dengan variabel mencari mengubahnya ke dalam bentuk variabel X-nya. Ya, nah, kan sama kayak ini. Nah, ini syarat pertama. Syarat kedua itu penyebutnya, ya, penyebut itu tadi yang mana? Yang bawah ini. Itu tidak boleh sama dengan 0. Maka 3Y min 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau ini biar 0, maka 3Y min 1 plus 1 ya, kan 0 nanti. Ini 0. Kalau sisi kanan di plus 1, sisi kiri juga di plus 1. Ini 0, maka ini 3Y, ini 1. Ya. Y-nya tidak sama dengan 1/3. Ya. Nah, bagaimana? Y-nya kan tidak boleh sama dengan 1/3. Ya. Ya, Y-nya tidak boleh sama dengan 1/3. Maka kalau saya gambarkan, kan Y-nya di sini kan Y-nya tidak boleh sama dengan 1/3. Maka kan seperti hal yang kodomen, ya. Ini kan Y-nya kan tidak boleh sama dengan 1/3. Maka daerahnya ya sama, yang di sebelah sini, ini yang sebelah sini. Maka ini adalah Y kurang dari 1/3 atau Y-nya lebih besar 1/3. Tidak sama dengan ya, karena kan tidak boleh sama dengan. Maka ini daerah range dari ini tadi, persamaan ini ya. Ini daerah range dari persamaan ini, atau biasa juga bisa ditulis seperti ini ya. Bisa juga ditulis seperti ini. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait materi fungsi ya. Nah, setelah saya menjelaskan ini saya akan berikan soal ya. Saya berikan soal, silakan dikerjakan ya. Soal nomor 1. Nah, soal ini ya, tolong diselesaikan di lembar kertas, boleh pakai binder atau folio terserah, kemudian nanti bisa di-scan atau difoto, di-upload di Elitag pada hari ini ya. Saya tunggu paling lambat nanti jam 8.15 ya, wajib dikumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.